أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, kita sambung kembali masih di kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masih di bab kedua. Lebih tepatnya tema kita adalah adab ulama terhadap dirinya, yang kalau kita pakai judul lain ya adab santri, adab pelajar terhadap dirinya ya, karena kita semua sebagai orang yang berilmu maka kita harus punya adab. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita menyambung. Bagi jamaah yang megang kitab silakan dibuka halaman 26 ya. Tema kita antara perkara-perkara yang kemudian menjadi adab seorang yang berilmu, yakni zuhud. Zuhud jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk mentelaah ya, buka buku-buku masalah tazkiyatun nufus, buku-buku bab masalah kemudian motivasi atau targhib wa tarhib, itu sangat banyak kita jumpai. Hanya saja kalimat zuhud itu kan sudah menjadi kalimat Indonesia jamaah ya, jadi sudah menjadi kalimat yang kita istilahkan si fulan zuhud. Nah, zuhud itu sudah melekat dalam diri kita dan itu sebutan dalam bahasa Indonesia. Cuma yang sebagian kita kadang-kadang belum ngeh ya, belum memahami zuhud sebenarnya itu apa sih gitu. Sering sekali ulama-ulama kita itu menulis sebuah judul dengan zuhud ya, sering sekali zuhud ya. Nanti waktu yang singkat ini kita coba untuk mengulas ya, apa sebenarnya zuhud yang dimaksud oleh penulis menjadi salah satu syarat dan adab bagi para thalabul ilmi ya. Karena kalau thalabul ilmi, seorang pelajar, apalagi seorang yang mungkin ustadz, ulama, kiai, cendekiawan, zuhudnya tidak ada, itu bisa bahaya jemaah ya. Kita akan bacakan sebuah hadis yang sangat apik sekali, yang semoga kita termotivasi dengan hadis ini. Hadis berangkat dari jalur sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau pernah menukil sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Pernah datang kepada Nabi seorang laki-laki. Dan dulu jamaah sekalian, sering sekali kita jumpai di zaman Nabi itu ada seorang wanita datang kepada Nabi minta nasihat, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi minta nasihat ya. Dan ini sesuatu yang tidak asing di kalangan para ulama hadis, penyebutan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat para sahabat ada yang melihat sahabat lain atau orang lain datang kepada Nabi, itu pasti dalam bab masalah agama, bukan dunia ya. Faqala, kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amilta ahabbani Allah wa ahabbani nas. Kata si orang ini mengatakan, ya Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku ya sebuah amal yang kalau aku lakukan Allah mencintaiku dan semua manusia mencintaiku. Ini kabar baik jamaah, kabar yang sangat baik untuk kita mendengarkan hadis yang mulia ini, karena ada satu informasi yang sangat berharga. Kita dapat cintanya Allah, kita pun juga dapat cintanya manusia. Nah, ini pertanyaan yang masya Allah, kata para ulama, dengan sebab orang inilah kita dapat ilmu. Dan dulu banyak sekali jamaah sekalian, sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi, kemudian Nabi sabdakan hadis ini, hadis itu, hadis ini, hadis itu, ilmunya sampai kepada kita. Salah satunya ini, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amal yang kalau aku kerjakan amal itu Allah subhanahu wa ta'ala mencintai aku dan manusia juga mencintai aku ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallahu, zuhudlah kalian di dunia atau zuhudlah anda di dunia, maka Allah akan cinta kepadamu ya. Dan zuhud itu sudah mengindonesia jamaah, tapi nanti kita akan terjemahkan lebih detail, lebih gamblang, lebih jelas, sehingga jenengan
bisa mengamalkan zuhud itu sendiri, ya. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kalian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, manusia pasti akan mencintaimu, ya. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairihi bi asanid hasanah. Hadis yang kita baca tadi dalam riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ya. Walaupun hasan, insyaallah hadis hasan itu bisa kita gunakan sebagai dalil untuk beramal. Baik, kita berangkat dari hadis yang mulia ini, ya. Abul Abbas Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat yang mulia jamaah, perawi hadis yang kita sebut dalam silsilah riwayat hadis, termasuk yang bisa disebut sahabat yang produktif menyampaikan hadis, ya, walaupun tidak sebanyak 7 sahabat yang pernah kita sebutkan. Maka zuhud ini ternyata menghadirkan 2 fungsi, 2 manfaat besar. Allah akan berikan cintanya kepada kita, dan manusia akan memberikan cintanya kepada kita. Nah, apa itu zuhud? Saya pakai definisi yang sangat sederhana jamaah, karena zuhud itu dikatakan oleh para ulama dengan beragam macam, ya. Salah satunya misalnya seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya, dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebut zuhud itu insiraf ar-raghba ala syai' ila ma huwa khairun minhu. Jadi zuhud itu orang itu berpaling dari sesuatu untuk menuju yang lebih baik. Itu zuhud. Kedua, zuhud itu kalau sederhananya kita menyebut seseorang yang dimana dia meninggalkan dunia untuk akhiratnya, ya. Makna kedua, meninggalkan dunia untuk akhirat. Contoh, biar nggak salah paham, ya, bukan berarti kita nggak doyan dunia, nggak suka dunia jamaah. Kita orang-orang yang suka dunia, ya. Bahkan kita disuruh mencari dunia. Bahkan dipuji orang yang kemudian dia punya iman yang baik, tapi dia kaya, itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala ketimbang orang mukmin yang, ya, kategorinya fakir, imannya sama, tapi dia lemah dalam ekonomi. Allah lebih mencintai orang mukmin yang imannya bagus dan dia kaya. Artinya apa? Tetap di dunia silakan kita kerjakan, kita cari. Maksudnya dalam hal ini adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Kalau dipanggil untuk ketaatan kepada Allah, segera penuhi. Itu makna kedua. Makna ketiga, dunia adalah zuhud adalah mendahulukan akhirat daripada dunia. Dan makna yang ketiga inilah yang sangat mudah kita pahami jemaah. Zuhud adalah mendahulukan akhirat daripada dunia. Monggo diterjemahkan, monggo nanti dipahami. Jadi dengan ketika di masyarakat, di lapangan itu memahami zuhud itu apa, pakai mana yang ketiga saja, mendahulukan akhirat daripada dunia. Nah, zuhud inilah yang kita maksud dalam hadis tadi jamaah. Kalau orang itu lebih mendahulukan akhiratnya daripada dunia, insya Allah Allah cinta, dan pastikan insya Allah ta'ala Allah pun dan orang atau manusia juga cinta dengan kita. Contoh, nggak usah jauh-jauh, takmir Masjid Al-Furqan ini pasti banyak yang menyukai, ya. Kemudian jajaran pengurusnya, ya kalau ada yang benci ya 1, 2, 3, 4 lah gitu. Kalau yang nggak suka ya itu orang-orang yang manusia wajar. Tapi kalau orang soleh, orang yang baik, orang yang taat, yakinlah manusia akan cinta dengan orang yang zuhud. Tengoklah para sahabat jemaah, tengoklah para tabi'in, tengoklah atba'ut tabi'in, tengoklah bagaimana ulama muasir hari ini. Semua orang-orang yang dia memang punya kapasitas, ya, ilmu, punya kapasitas di mana dia kemudian mengedepankan akhirat daripada dunia, maka manusia akan cinta dengan dia. Ya, itu adalah sebuah kodrat, ya, sudah sunatullah. Ditambah lagi dengan kita yakin dengan hadis yang kita baca dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala, ya. Maka oleh karena itu motivasilah diri kita masing-masing, jadilah orang yang zuhud. Apakah orang yang zuhud itu kemudian tidak kaya? Boleh kaya jemaah, jangan salah paham, ya. Bukan berarti kemudian orang zuhud itu kemudian menderita hidupnya, sukanya miskin, enggak, ya. Kalau dia kaya kemudian dia punya perhatian dengan akhirat, masya Allah, itu zuhud. Jadi zuhud itu sebenarnya
tidak terkotakkan dengan si kaya dan si miskin gitu. Zuhud itu tidak kemudian seakan-akan dia ini orang miskin, nggak mampu, bukan. Zuhud itu dia lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Toh juga banyak tuh sahabat Nabi yang beberapa ya, yang kemudian punya kekayaan yang masya Allah, itu mereka lebih mengedepankan akhirat daripada apa? Dunia. Itulah zuhud yang kita maksud dalam hadis yang kita baca tadi ya. Maka zuhud inilah yang kata para ulama yadullu ala anna Allah yuhibbu az-zahidina fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan cintanya kepada orang-orang yang punya sifat zuhud. Ya. Nah, sifat zuhud ini harus dilatih jamaah. Bagaimana latihannya? Ya enggak usah jauh-jauh. Ya, jenengan kerja katakanlah dari pagi sampai jam pinten? Jam 3 sore. Ya sempatkan ngaji kayak seminggu sekali, ya. Baca Quran seminggu sekali. Kalau mungkin dianggap kurang, ya 2 kali sepekan. Dianggap kurang baca Qur'annya, ya seminggu 4 kali. Jangan sampai kalau kita nyari dunia, ya kalau niatnya benar nyari dunia itu pahalanya besar jamaah. Tapi kalau nyari dunia niatnya salah, ini yang besar. Yang beratnya adalah ketika orang kemudian akbaru hamina. Apa ya akbaru hamina itu? Tujuannya, ya keinginan dunianya lebih gede daripada akhiratnya. Kalau dia kerja untuk kemudian menafkahi menafkahi istri, menafkahi anak, ya, maka itu pahalanya besar. Tapi kalau kemudian kita kerja untuk dunia atau dunia ini bahkan kemudian na'udzubillah min dzalik, yang harusnya dunia itu fasilitas kita, malah kita jadi fasilitasnya dunia. Yang diistilahkan dalam sebuah hadis apa? Budak-budak dunia. Yang Nabi katakan ta'isa abdul khamilah wa ta'isa abdul khamisoh. Celaka orang yang menghambakan dengan khomilah. Ya, khomilah itu jubah. Ya, dulu di zaman Arab jahiliyah pakaian itu kewibawaan jamaah, mahkotah. Jadi kalau orang itu suka pakai pakaian yang terbaik, apalagi pakaian yang paling mahal, itu sudah dianggap dirinya itu istimewa. Itu dulu. Ya samalah hari ini juga mirip-mirip begitu. Orang-orang yang suka fashion, ya kalau beli barang yang branded harganya itu hampir puluhan juta. Ya. Kaos kotang harganya 150 juta. Bagi orang yang ketika dia masya Allah mending kita bikin rumah, bikin beli motor, bikin ini, ya kaos singlet jamaah ada brandnya harganya 150 juta. Ya, nah ini kan bisa jadi orang yang kemudian terobsesi dengan ini, khawatirnya termaktub dalam sebuah hadis orang-orang yang dia sebagai budak-budak apa? Dunia. Ya jangan sampai. Silakan dunia kita cari, tapi jangan lupa akhirat kita penuhi, karena kebutuhan akhirat itu kata para ulama adalah kebutuhan yang azali, yang pokok jamaah. Ya, kenapa kita katakan kebutuhan ilmu itu lebih mendesak daripada kebutuhan makan dan minum? Jenengan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makan minum berapa kali sehari? 3 kali standar Indonesia, betul nggak? Orang Amerika cuma 2 kali, ada yang sekali. Ya. Kita itu makan standarnya di Indonesia 3 kali, pagi, siang, malam. Ilmu jamaah sekalian itu bukan 3 kali sehari. Setiap detik menitnya kita itu butuh ilmu, iya kan? Coba kita mau apa coba? Semuanya pakai ilmu. Wabil khusus dalam bab ini adalah ilmu din. Nah kalau kita nggak bekali kita dengan ilmu agama yang mumpuni, yang baik, maka masya Allah ya pasti akan salah dalam berbuat. Karena kebutuhan kita bukan cuma sekedar seperti makan dan minum dalam bab masalah amalia, tetapi hampir setiap detik itu kita butuh akan apa? Ilmu. Nah zuhud itu jamaah untuk menetralkan kita nggak rakus dunia. Jenengan harus pasang benar dalam mindset kita, dalam benak kita. Kalau bisa kita yakini dalam akidah kita, zuhud itu harus ada, mengedepankan akhirat daripada apa? Dunia. Nah, kita masuk ke buku zuhud. Ya, dan ini perkara yang ketiga dari adab seorang ulama terhadap dirinya. Jadi ulama terhadap dirinya. Ingat, kajian para ulama itu masya Allah kita nggak bisa nggak bisa nututi jamaah. Ya, lihatlah bagaimana ulama kita zuhudnya, kita nggak bisa ngikuti gitu. Ya, kita siapa mereka siapa. Minimal kita berupaya untuk menjadi orang yang apa? Zuhud. Hendaknya menghiasi diri dengan akhlak zuhud. Ingat, akhlak zuhud.
Kenapa zuhud dikatakan akhlak? Karena dia kepribadian jemaah. Ada orang itu punya karakter yang dimana zuhudnya itu tinggi, artinya dia orientasinya memang juga untuk akhirat. Dunia dia tidak lupa, ya, karena dia punya bagian di dunia, punya anak, punya istri, punya kewajiban, punya tanggungan. Tapi dia punya yang paling penting, yakni akhirat, ya. Maka disebutlah sebagai akhlak zuhud terhadap dunia. Sehingga yang bisa ngerim kita terkait dengan firman Allah, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, itu zuhud jemaah. Kita itu kan punya apa ya, kecenderungan cinta dengan wanita, anak, harta, perhiasan, ladang, sawah, bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang bisa ngerim itu zuhudnya jemaah. Kalau kemudian rimnya ini blong, zuhudnya nggak punya, wah itu bahaya. Akhirnya kemudian apa? Wanita ini ditabrak, wanita itu ditabrak, harta ini ditabrak, bisnis di mana aja pokoknya asal untung, nggak mikir ini adalah benar atau tidak, ya. Makanya orang mukmin kalau benar-benar sudah ngaji, kalau bab dia masalah kerjaan atau masalah bisnis, sangat hati-hati jamaah. Karena warningnya itu loh, informasinya itu loh yang bahaya. Ya bayangkan sudah ngaji, tahu bab masalah, contoh yang sering terjadi teman-teman itu adalah bab masalah riba. Yuk, ya berat gitu. Ada yang bahkan statusnya dia itu sudah menjadi salah satu, mungkin kalau dalam dunia perbankan itu dia sudah punya status manajer bahkan lebih tinggi dari itu, mengenal riba, wah langsung takut jemaah. Ya. Nah itulah seorang mukmin, tahu ilmu dia waspada, dia hindari gitu. Lah zuhud itu untuk ngerim semua itu jamaah, ngerim terhadap hawa nafsu terhadap wanita, hawa nafsu terhadap harta, hawa nafsu terhadap pekerjaan, terhadap bisnisnya. Zuhud itu bisa ngerim itu. Kenapa? Karena dia orientasinya apa? Akhirat, ya. Dan meminimalisir dirinya dari kebiasaan-kebiasaan dunia, ya, yang dia bisa lakukan sebisa mungkin. Karena kalau orang itu sudah nyemplung ke dunia, masya Allah ya, dunia itu kan hadro jamaah, hijau kata Nabi. Hijau itu artinya apa? Menarik pandangan. Kenapa Nabi istilahkan dunia itu menarik perhatian? Karena faktanya begitu, ya. Ya siapa yang nggak tertarik? Tinggal tanda tangan dapat uang 100 juta. Tinggal mengatakan benar tapi salah dapat jabatan. Siapa yang nggak tertarik? Ya. Mengatakan benar walaupun salah dia mendapatkan hadiah yang besar. Siapa yang nggak tertarik? Ya, dan itulah dunia, ya. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab, ya, ini faedah dari perkataan penulis rahimahullah taala dari Ibnul Jamaah, Umar bin Khattab waktu beliau ingin memilih salah satu khalifah yang ada di Syria jamaah, ya. Syria itu kalau mungkin kita saat ini nyebutnya negeri Syam. Negeri Syam itu termasuk diantaranya ada Lebanon, kemudian ada Jordan dan ada Palestina. Itu dipegang besarnya di Syria. Waktu itu Umar, karena di Syria itu orang karakternya masya Allah ya, unik gitu. Setiap pemimpin yang diutus oleh Umar dipulangkan oleh orang Syria karena nggak cocok. Dikit-dikit dikomplain, dikit-dikit dikomplain. Ya mirip-mirip dengan kita lah, punya pemimpin banyak komplainnya. Yang komplainnya jenengan ini. Tapi waktu itu yang kemudian ngomplain itu langsung memulangkan itu pemimpinnya, dipulangkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Itu biasa, orang Syria karakternya begitu. Akhirnya bagaimana kemudian Umar mencari orang-orang yang punya karakter ketika di Syria bisa diterima dengan baik. Akhirnya Umar itu membuat sayembara, kumpulkan semua sahabat, di antara juga ada tabi'in yang pertama, kumpul semua, tunjuk di antara kalian siapa yang paling zuhud di antara kalian. Diam semua jemaah. Ya faktanya memang para sahabat itu pada tawadu, ya, tawadu. Siapa di antara kalian yang punya sifat zuhud akan saya angkat khalifah di Syria. Diem, nggak ada yang angkat tangan. Ya mungkin karena mungkin juga nggak punya zuhud atau mungkin karena tawadu, wallahu a'lam. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa ya Amirul Mukminin, saya melihat ada salah satu di antara prajurit tentaramu, ya, yang dia sifat zuhudnya masya Allah. Dan itu adalah Umair bin Sa'ad. Dia panglima perang, memimpin pasukan perang yang sangat luar biasa jemaah. Sedikit kisah terkait dengan Umar bin Sa'ad, ya. Saya coba bacakan biografi beliau sedikit. Kenapa para sahabat menunjuk Umar bin Sa'ad ketika dikatakan siapa di antara kalian yang paling zuhud, ya?
Umar bin Sa'ad bin Ubaid al-Ansari, ya, beliau dari marga Ansor yang kita sebut salah satu kabilah kaum muslimin terbesar, ya, dari Ansor, bukan dari Muhajirin. Wa huwa sahabi, ya, bayin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda kana gulaman. Umar bin Sa'ad ini membaiat Nabi sejak beliau kecil, jamaah. Nabi wafat, kekhalifahannya dipegang oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Sa'ad masih ada di khalifahnya Umar. Ya, sudah sepuh tapi luar biasa. Panglima perang satu-satunya yang dipercaya oleh Umar untuk memimpin pasukan perang ribuan. Umar bin Sa'ad. Abu huwa sahabi al-jalil Sa'ad. Bapaknya Umar itu termasuk sahabat yang istimewa. Deretan sahabat yang istimewa Sa'ad. Ya, itu ayahnya Umar. Maka Umar baru ngeh gitu. Umar? Ya, bukan Umar ini ya. Umar itu loh. Kata Umar, Umar yang anaknya Sa'ad. Beliau ingat Sa'ad itu seorang sahabat yang di zamannya Nabi, Masya Allah. Beliau lupa kalau punya panglima perang yang paling istimewa yang bernama Umar bin Sa'ad. Dipanggil akhirnya jamaah sekalian Sa'ad bin Umar oleh Umar bin Khattab. Wahai Umar, ta'al. Langsung beliau datang ke hadapannya Umar bin Khattab. Maukah engkau saya berikan amanah yang lebih besar daripada ini? Mau, kata Umar bin Sa'ad. Beliau berpikir yang diamanahkan oleh Umar bin Khattab itu adalah memimpin pasukan perang yang jumlahnya lebih gede. Maka beliau mengatakan siap. Ternyata kata Umar bin Khattab, ya, kun amiran atau kun amiran fi Syria. Jadilah sampean presiden di Suriah atau di Syria. Apa kata Umar bin Sa'ad? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi, katanya, demi Allah, jika aku disuruh memimpin sampai saya meninggal dengan pasukan tentara perang sampai kiamat, sampai mati, saya siap dan saya akan di garda paling depan. Tapi kalau saya suruh mimpin, silakan cari orang lain yang lebih baik daripada saya. Padahal Umar bin Sa'ad itu sudah direkomendasi oleh seluruh sahabat Nabi. Karena sifat apa? Zuhudnya. Singkat cerita, tawar menawar terjadi, maka mau nggak mau Umar bin Sa'ad menjadi khalifah, jamaah. Berangkatlah beliau dengan kudanya, cuma bawa satu setel baju dan bawa berapa dirham uang. Kata para ulama, uang itu buat perjalanan habis. Sampai di Syria, ingat ini utusan Umar loh ya. Umar itu ketika memimpin Jazirah Arab, beliau sering mengutus seperti saat beliau juga pernah mengutus Sa'id bin Amir ke Himso tanpa modal, tanpa uang. Pergi ke Himso 18 tahun. Umar bin Sa'ad modalnya kuda terbaiknya, dengan kemudian baju cuma 3 kalau nggak salah, uangnya beberapa dirham. Pergilah beliau, di tengah perjalanan habis uangnya. Sampai ke Syria, cuma menunjukkan plakat mungkin kalau hari ini loh utusan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Diterimalah beliau. Akhirnya beliau nyewa tanah, jamaah, ukurannya sangat kecil, mungkin ukuran sekitar ya nggak sampai 3 meter, kecil, buat tidur aja mungkin sempit. Beliau pinjam uang ke orang Syria. Bayangkan, presiden, jamaah, ini presiden ya, pinjam uang ke masyarakat Syria. Saya akan bangun rumah kecil ya, nanti kalau saya punya uang saya sahuri sampean. Bangunlah beliau rumah kecil ukuran mungkin sederhana, 3x3 lah mungkin cukup. Baju 3 stylenya di bawah, kuda ditaruh di luar. Beliau khalifah. Bayangkan jemaah, khalifah loh kayak gitu. Ada nggak khalifah kita hari gini kemudian ukuran rumahnya 5x5? Ya, 500x500 ada ya mungkin. Saat ini nggak ada khalifah kayak dulu jemaah. Sampai akhirnya singkat cerita zuhudnya terbukti. Ya, zuhudnya terbukti. Yang berhasil mengendalikan Syria adalah Umar bin Sa'ad sampai beliau pensiun. Menariknya, sampai pensiun beliau balik ke kota Madinah membawa kuda, membawa baju 3 stylenya, dan tanah sudah dibeli. Nih tanah sudah dibeli, udah nyaur juga. Kemudian tanah ini dihibahkan. Wahai masyarakatku, adakah yang mau dengan tanahku ini? Wah, rebutan jemaah ya. Berharganya pemiliknya walaupun sederhana. Maka zuhud di zaman Nabi itu Masya Allah juga di zaman para sahabat itu mahal jemaah. Bayangkan, sekian sahabat Nabi tidak berani merekomendasikan dirinya untuk menjadi orang yang zuhud, padahal mereka orang-orang yang Masya Allah istimewa. Ya, ini yang bisa mengendalikan. Kalau Umar bin Sa'ad gak punya zuhud, wah itu bisa bahaya. Bayangkan, termasuk di antara zuhudnya Sa'id bin Amir, Khalifah Himso,
musim paceklik jamaah. Ini beda cerita ya. Kembali ke Sa'id bin Amir, pemimpin Khimsah, yang Umar juga mengutus beliau untuk ke Khimsah. Masa paceklik, Khimsah itu kekurangan dana. Akhirnya kemudian Sa'id bin Amir menulis nama-nama orang-orang miskin untuk diusulkan ke Umar agar dapat harta. Nah, ternyata ketika ditulis ada salah satu di antara nama yang bernama Sa'id bin Amir. Datanglah utusan ke kota Madinah, kemudian Umar membaca fulan. Nah, sampailah nama yang bernama Sa'id bin Amir. Maka Umar mengatakan, ya wafdu, wahai utusan, hada amirukum, apakah Sa'id bin Amir ini adalah presidenmu? Utusan mengatakan, na'am, iya. Masya Allah ya, presidennya miskin. Nangis Umar ya. Akhirnya Umar mengeluarkan sebuah kantong kis ya. Kis itu kalau hari ini kayak kertas plastik tapi kantong gede jamaah, berisikan uang ya. Hari ini mungkin ya kayak koper lah gitu. Ini utusan, uang ini bawa ke pemimpinmu Sa'id bin Amir, bagikan kepada fuqara, orang-orang miskin. Dibawa jamaah sekalian. Mungkin kalau hari ini itu uang dibawa nggak nyampe ke presiden sudah habis. Bagi sana bagi sini gitu ya. Sampai ke Sa'id bin Amir, uang kis kantong itu masih utuh, masih segel. Datang kepada Amirul Mukminin Sa'id bin Amir, wahai Umara, wahai Amir, ini uang dari Umar bin Khattab, monggo silakan sampean apakan. Kira-kira jamaah sekalian, kalau Sa'id bin Amir itu nelep atau makan itu uang sendirian, ada yang tahu nggak kira-kira? Atau kayak utusannya cuma satu orang disogok, ini separuh sampean, saya separuh, kira-kira ada yang tahu? Gak ada yang tahu jamaah. No, beliau juga miskin ya. Bisa aja uangnya disembunyikan. Menariknya ketika uang itu datang, tiba-tiba kemudian dipanggil istrinya, wahai istriku, gimana pendapat sampean kita dapat uang sebanyak ini ya, karena kita dianggap orang miskin ya. Seorang istri yang luar biasa jamaah. Ini bagi mama ya, bagi ibu-ibu, carilah istrinya Sa'id bin Amir ya, dengan iman yang masya Allah. Bayangkan kondisi yang mungkin paceklik ya, kondisi yang sangat kurang, bahkan termasuk orang miskin. Ketika istri itu disodori uang, maka dia mengatakan, dakholat alayya dunya litufsida akhirati. Ini wanita yang enggak sembarangan jamaah. Wahai suamiku, telah datang kepada kita urusan dunia untuk menghancurkan akhirat kita. Wow, apa enggak luar biasa itu jamaah. Ibu-ibu kayak gitu jos itu. Bapaknya ngasih ATM seisinya. Ini bu, ATM plus pinnya. Enggak pak, buat bapak aja, takutnya nanti akhirat kita malah rusak gara-gara ATM. Wah. Dikasih uang, ibunya nolak juga. Enggak pak ya, kita kenceng ibadah aja pak. Dalam hati kecilnya, wah kurang banyak pak gitu. Wanita-wanita dulu masya Allah jamaah, dalam membantu suaminya dalam memimpin khalifah itu luar biasa. Itu sikap zuhud. Kalau nggak ada zuhud, itu uang sudah diambil jamaah. Dan kisah-kisah seperti itu banyak sekali kita jumpai dalam sejarah. Kisah-kisah orang-orang soleh dulu gitu. Cuma nggak tahu kenapa merembet turun-turun sampai ke kita ini sudah nggak soleh lagi. Jadinya toleh. Soleh itu baik, toleh itu nggak baik. Ya. Kira-kira ada nggak seorang istri ketika suaminya banyak uang, responnya gimana? Ayo pak, cari lagi pak yang banyak pak. Ya, gitu. Nanti saya simpan uangnya bapak gitu. Ya. Jauh jamaah sekalian. Orientasinya apa? Akhirat. Nah, kita kembali ke buku. Taib, zuhud tidak merugikan dirinya dan keluarganya ya, karena faktanya orang itu kalau sudah zuhud artinya mengedepankan akhirat, gak akan rugi keluarganya dan dirinya ya, karena apa yang dibutuhkan darinya di dunia dengan sikap qanaah. Nah ini jamaah ya, emang teorinya begini gitu kan. Kalau orang zuhud itu pasti punya sifat apa? Qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Teori jamaah, tapi praktiknya masya Allah ini berat. Tapi harus kita benar-benar pahami bahwa sifat qanaah itu akan membuat kita, apapun yang kita punya, berapapun nilai uang yang kita miliki, maka qanaah itu menenangkan dan menenteramkan. Enak ya, nggak akan orang itu kemudian mengatakan AIU ketika dia punya sifat apa? Qanaah.
Taib, derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi ya keterkaitan dengan dunia. Jadi kalau panjenengan berilmu jamaah sekalian, kalau bisa itu menghindari masalah dunia. Jadi jangan deket-deket. Kenapa? Karena dunia itu hadrok tadi loh, ya, hijau, menarik. Ya. Jadi kalau orang itu sudah nyemplung ke dunia dengan beragam karakter dunia, dari sisi harta, wanita, pangkat, jabatan, dan teman-temannya, itu kalau sudah nyemplung ke sana untuk kemudian keluar itu berat jamaah. Makanya apa wasiat para ulama? Derajat orang yang berilmu yang paling rendah, orang berilmu tapi derajatnya rendah adalah orang yang ketika dia ada terkaitan dengan dunia, ya. Jadi ya kalau bisa sebisa mungkin kita mencoba untuk menghindari. Karena dia adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya. Jadi orang yang sudah paham terkait dunia itu apa sih jamaah dalam bahasa kita? Setahu panjenengan dunia itu apa? Napa? Dunia itu diambil dari bahasa Arab dana yadenu dunuwan, yang menjelma menjadi dunia. Dana yadenu itu gini Bapak Ibu. Nah, ini dana. Rendah. Adna itu rendah. Sehingga dunia dikatakan dunia karena dia rendah. Berarti kan orang itu kalau mencari dunia maka posisinya di sini jamaah. Nah, semakin dia rakus dunia bukan semakin a'la. Jadi adna itu paling bawah, a'la itu paling tinggi. Jadi kalau ada muradif ya. Muradif itu dalam bahasa Arab artinya kontradiksi kata. A'la itu tinggi, lah adna itu paling rendah. Dana ya dunuwan itu di paling bawah. Makanya kalau maaf nyun sewu, bahasa dungu itu apa? Ini orang kok dungu banget sih? Apa? Pinter nggak? Walaupun kadang-kadang kalimat dungu itu nggak semua kepada orang yang nggak pinter. Kadang-kadang yang pinter juga dibilang dungu gitu kan? Karena dia rendah, gitu. Lah dunia dikatakan dunia karena dia rendah jamaah. Rendahnya dunia itu disebut dunia karena dia perkara yang paling rendah, dan itu pun termaktub dalam sebuah hadis, dunia itu seperti bangkai kambing. Bangkai kambing yang sudah busuk, itu dunia. Nabi pernah lewat sebuah tempat, kemudian Nabi mencium aroma yang busuk. Ditengok ternyata kemudian itu bangkai kambing yang sudah busuk bau. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, ada yang mau dengan ini? Semua sahabat, lah, baunya busuk. Kata Nabi, gimana kalau nggak busuk, dia bangkai, tetap lah. Gimana kalau ini adalah kambing yang mati tanpa disembelih? Lah, tidak. Hadihi dunia, kata Nabi. Bangkai kambing yang busuk itulah dunia, kata Nabi. Nanti bangkai kambing ini akan jadi rebutan manusia. Terbukti nggak Bapak Ibu? Terbukti. Masya Allah ya. Nah, kita lanjut di buku halaman 27. Taib, jadi karena ia adalah orang yang paling mengetahui kerendahan dunia, godaan-godaan dunia, ya, dan juga bagaimana fananya dunia. Maka oleh karena itu orang yang di dunia itu jamaah sekalian, semakin dia mengejar dunia, maka dia akan semakin haus, bukannya semakin lega. Contoh sederhana aja. Mungkin kalau ada yang punya outlet, punya bisnis, ya mungkin bisa dirasakan. Bapak Ibu kalau punya outlet 1 mau buka outlet 2 enggak? Punya 3? Punya 5? Punya 7? Punya 20? Punya 100? Punya 500? Sebelum 500 jangan dikubur dulu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang itu dia alhaakumut takasur, berlomba-lomba untuk memiliki dunia. Tapi nggak sadar hatta zurtumul maqabir, tiba-tiba sudah disumpel tuh mulutnya dengan apa? Tanah. Itu fakta jamaah. Orang itu nggak akan puas, dia punya kemudian katakanlah outlet 1, punya kemudian hotel bintang 5-1, maka akan buka outlet bintang-bintang yang berikutnya. Kenapa? Itulah dunia. Dia bikin haus jamaah. Kalau ibaratnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, dunia itu kita lihat di depan, ya. Itu seperti fata morgana. Kalau orang melihat fata morgana di depan itu kan kadang-kadang kayak air jamaah ya, betul nggak sih?
Ketika kita deketin nggak ada. Tapi ketika kita lihat itu, masya Allah ini air enak nih kalau dideketi. Kita deketi, dia menjauh lagi kayaknya di sana. Kita deketi, dia kayak di sana. Terus seperti itu. Itulah dunia. Ya. Dan bicara dunia, maka kita bisa belajar dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa jamaah sekalian sahabat Nabi yang paling kaya yang setahun jenengan? Coba sebutin satu saja. Siapa? Abu Abdurrahman atau Abdurrahman bin Auf. Taib, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, tahu nggak jamaah sekalian? Karena beliau punya harta yang tadinya juga beliau nggak punya harta, tapi Allah kemudian berikan amanah harta yang masya Allah. Beliau itu menyedekahkan semua hartanya jamaah. Saya nggak mau punya harta banyak, disedekahkan semua. Allah ganti 70 kali lipat lebih banyak. Bayangkan, ya. Ketika kemudian sedekahkan semua harta beliau, bahkan sampai beliau berikan kepada seluruh sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansor, itu hartanya malah nggak habis. Sampai Abdurrahman bin Auf, ya Allah gimana ini, saya khawatir hisab saya paling panjang, paling lama dengan urusan dunia ini. Ya, jangan dikira yang punya outlet sampai 500 tadi itu hisabnya paling lama. Ya, jadi orang-orang yang outletnya cuma setengah, apalagi paruan sama temennya, nah itu cepat masuk surganya. Yang outletnya 500 tadi itu, masya Allah tuh ngantri jamaah. Lah bayangkan, kalau satu outlet punya karyawan 10, berarti kalikan 500, pinten? Banyak, ya kan? Satu karyawan kita jenengan akan ditanya, sudah nggak jenengan berikan haknya? Siap nggak kita tanya dengan detail jamaah? Berat. Jangan dikira gampang. Belum lagi harta kita, belum lagi kemudian kita dapatnya dari mana dan kita kemanakan. Itu semua pertanyaan semua. Ya, maka milikilah sifat apa? Zuhud. Zuhud itu bisa menetralkan, tidak rakus dengan apa? Dunia. Tapi bukan berarti kemudian nggak boleh kaya jamaah. Monggo silakan. Ya, kaya itu lebih baik. Ya, nah, dengan beriman catatannya. Taib. Kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan, "Lau usi li aqlin nas surifa ila zuhad." Masya Allah, wasiat juga sangat luar biasa. Seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang paling berakal di antara kita? Yang menurut kita orang paling berakal itu kayak apa? Paling cerdas ranking 1 atau seperti apa? Orang yang berakal dalam timbangan Al-Quran yang Allah pernah sebutkan, afala ta'qilun, itu adalah untuk orang-orang Yahudi yang mereka tahu benar tapi tidak diamalkan. Maka Allah sindir mereka, afala ta'qilun, kenapa sampean nggak pakai akal sampean? Udah tahu benar kok kemudian nggak diamalkan, tahu ini maksiat kenapa diterjang? Afala ta'qilun, berarti orang berakal itu orang yang ngerti ini baik ini buruk, dan jenengan semua berakal. Bukan berakal dalam arti gila ya, non akal berarti tidak, berakal berarti gila, bukan. Tapi orang berakal dia punya. Kata Imam Syafi'i, seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud. Jadi Bapak Ibu, secara nggak langsung Imam Syafi'i itu mengajak kepada kita, belajarlah kalian yang punya akal pada orang-orang yang zuhud. Ya, kalau kalian punya akal, silakan jadi orang zuhud, gitu loh. Kurang lebihnya begitu. Dan wasiat Imam Syafi'i jamaah sekalian rahimakumullah itu wasiat emas semua. Salah satu wasiatnya ya ini, ya. Kalau aku, kata beliau, berwasiat, ya. Dan wasiatnya beliau juga bagaimana kemudian wasiat dalam kitab-kitab yang lain. Diingatkan oleh beliau rahimahullah taala terkait dengan bagaimana akal manusia itu jamaah sekalian, yufarriq bainal haq wal batil. Semua kita itu punya kapasitas mengetahui ini benar, ini salah. Ya kecuali nggak tahu ya, beda. Tapi kalau panjenengan semua saya yakin sudah paham lah. Ini benar, ini salah. Ya. Kalau kok nggak tahu, jangan dikerjakan, gitu kan? Prinsipnya gitu. Kalau kita sudah tahu yakin, silakan dikerjakan. Kalau enggak, jangan. Ya. Baik. Maka siapa yang lebih layak untuk memiliki kelebihan akal yang sempurna daripada ulama? Ada nggak orang-orang yang punya akal yang lebih? Ingat, saya bicara akal berarti apa? Orang yang tahu al-haq itu hak, al-batil itu al-batil. Siapa yang paling tahu jamaah? Ya para ulama. Iya kan? Kalau kelas-kelas kita ini ya masih tolabul ilmi lah, ya, masih santri. Ya. Tidak ada orang yang punya akal yang kemudian benar-benar akliyat itu kecuali ulama. Yang dalam makna orang yang tahu benar itu benar, salah itu salah. Ya, kalau kita kadang-kadang tahu benar tapi nggak dikerjakan, tahu salah tapi kadang-kadang masih terjang. Ya. Nah, tapi perkataan Yahya bin Mu'ad
rahimahullah taala beliau mengatakan law kanatid dunya tibran tanfa wal akhiratu kharafan yabqa. Ya, masalah ini juga sangat apik sekali perkataan beliau rahimahullah taala. Seandainya dunia itu adalah emas yang fana, emas jamaah, emas. Ya. Dan akhirat adalah bejana tanah liat yang abadi. Ya. Apa kata beliau? Lakana yanbaghi lil aqil isarul kharafi al baqi ala tabril fani. Maka niscaya orang yang berakal patut mementingkan bejana dari tanah liat yang abadi daripada emas yang cuma fana. Ya, ini kan diajak kita berpikir logik, jemaah. Ya. Wa kaifa wad dunya kharafun fa inal akhiratu tibron bakin. Terus gimana kata beliau? Ya, kalau kemudian dunia, ya, dunia itu seperti tanah liat yang fana, sedangkan akhirat itu benar-benar emas yang abadi. Ya, itu fakta itu jemaah. Dunia itu tuh kayak tanah liat yang dia itu fana, yang akhirat itu emas yang abadi. Harusnya kan malah justru kita itu juhdun kabir, punya semangat yang tinggi untuk menggapai apa? Emas yang itu abadi, yaitu apa? Akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan ingatlah akhirat itu lebih baik dan dia abadi, dan itulah yang kehidupan kita tuju. Nah, perkataan al-Imam Syafi'i dan Yahya bin Mu'ad rahimallahu taala terkait dengan zuhud, ya. Jadi begitulah perbedaannya antara bagaimana orang mengorientasikan dunia dan akhirat yang digambarkan oleh beliau rahimallahu taala. Kalau kemudian akhirat itu seperti emas yang dia kekal, sedangkan kemudian dunia itu seperti bejana tanah lempung yang kemudian akan fana, maka layaklah kita untuk mengorientasikan kita terkait dengan akhirat. Ya, salah satu di antara ayat yang menyebut wa farihu bil hayatid dunya wa ma hayatud dunya fil akhirah illa mata. Jadi apa yang ada di dunia kita sekedar kita senang saja, dan dunia itu hanyalah sekedar mata, ya, sesuatu yang disebut dengan perhiasan. Ya, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Dan barang siapa yang kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya, kadang-kadang ada orang yang dia orientasi untuk kemudian dunianya, tetapi ingat walal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, sedikit jamaah sekalian terkait dengan celaan orang-orang yang tidak punya sifat zuhud, ya, berarti lebih ke dunia. Dunia itu kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, dan ini sungguh sangat hina, ya. Nabi kita pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi ta'ala janaha ba'udah." Jikalau seandainya dunia itu di sisi Allah sebanding atau setara dengan sayap seekor lalat, ya, masaqa kafiran minha surbatan ma, maka kondisinya orang kafir itu jamaah sekalian, mereka bisa minum walaupun cuma seteguk air. Jadi karena dunia itu tidak ada harganya, maka Allah berikan minum kepada orang-orang kafir dengan air, bahkan bukan cuma minum, Allah berikan makan, bukan cuma makan, Allah berikan pakaian, Allah berikan rezeki, Allah berikan nikmat, Allah berikan harta. Bahkan lebih cenderung mungkin orang-orang kafir terlihat lebih kaya daripada orang muslim. Kenapa? Karena dunia tidak setara, ya. Bahkan kalau mau diistilahkan itu lebih mahal sayap seekor nyamuk. Yang artinya dunia itu tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dunia itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di salah satu genggaman, ya, yang kemudian kalau kita genggam seperti ini maka nggak kelihatan jamaah. Misalnya di sini ada debu gitu, ya, ada debu, maka kemudian kita genggam nggak kelihatan, kita lepas pun nggak kelihatan. Dalam hadis yang lain, dunia itu seperti kita mencelupkan tangan kita ke air atau ke lautan. Nah, setelah kita angkat, yang nempel air tadi jamaah, itulah dunia. Ya, jadi remeh, ya, receh. Tapi masya Allah, ya,
receh yang remeh ini disulap oleh iblis menjadi menarik, receh dan hina bahkan, dan tidak ada gunanya, bahkan tidak setara dengan salah satu seekor lalat ya, sayapnya itu diganti oleh iblis. Bagaimana pandangan manusia itu silau dengan apa? Dengan dunia. Ya, inilah yang kemudian bisa membuat kita semakin ingat terkait dengan akhirat, manakala kemudian kita paham juga makna daripada dunia. Jadi kalau kita ingin tahu terkait dengan kemana kita arahnya, pahami takrif atau definisi terkait dengan dunia, pahami juga takrif atau definisi terkait dengan akhirat. Ya, dan insyaallah taala dengan demikian kita akan semakin lebih paham perbedaan di antara keduanya. Perkataan salah satu di antara ulama tabi'in, Al-Hasan, beliau mengatakan az-zahid ya alladzi idza ra'a akhadan qala wa azhad min. Jadi kalau ulama-ulama dulu itu mengatakan kalau ada orang zuhud, maka aku akan lebih zuhud daripada dia. Ya, berusaha untuk demikian. Karena zuhud ini bisa kemudian memalingkan seseorang dari dunia dan bisa menjadi obat ketika orang yang rakus dengan dunia. Ya, jadi kalau orang yang lagi hobi dunia, rakus dunia, ya, coba dikasih kajian terkait dengan zuhud. Ya, masukkan dalam hadisnya zuhud, insya Allah taala itu bisa menetralkan kondisi dia. Kemudian tingkatan zuhud jamaah, tingkatan zuhud kata para ulama ada beberapa tingkatan. Tingkatan zuhud yang masya Allah ini super luar biasa. Yang pertama adalah zuhud yang tidak menengok sama sekali dengan dunia, ya, kecuali apa yang dia butuhkan, ya, kecuali apa yang dia butuhkan. Ya, dan ini kayaknya bukan kita, ya, karena faktanya untuk menuju ke sini berat. Ya, semua orang tidak bisa kemudian zuhud 100%, pokoknya ibadah dunia ya secukupnya, ya, itu berat. Derajat yang kedua, zuhud yang dikategorikan kalau presentasi sederhananya akhiratnya 75, dunianya 25. Kalau tadi itu hampir 95, ya. Derajat yang ketiga kalau pakai presentasi adalah 50-50, dan itu derajat yang paling rendah. Dunianya 50, akhiratnya 50. Pertanyaannya jamaah sekalian, jenengan presentasinya berapa? Kalau derajat presentasi paling rendah itu 50/50, itu derajat yang paling rendah. Kira-kira kita berapa persen? Kalau jenengan 20, akhirat 75, dunia berarti derajatnya nomor 55. Bawah tuh, ya. Atau naudzubillah min dzalik, dunianya 90, akhiratnya 10. Yang 50-50 saja itu derajat yang paling rendah, walaupun ya masih mending separuh dunia separuh akhirat. Tapi ada yang masya Allah, ya, orientasinya dunia terus, dan itulah yang kemudian dihinakan Allah Ta'ala, orang-orang yang kemudian akbar hamina. Wallahu a'lam bishawab.